Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hosea 7. Ya. Beginilah firman Tuhan. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit. Para pemuka dengan anggur yang menghangatkan, ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali, seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Congkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Demikian. Ya, silakan Ibu Rima, Yakobus 1 ayat 1 sampai 18. Yakobus 1 ayat 1 sampai 18. Ya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan
biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, silakan Ibu Ripka. Ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan segala lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tetapi jika tidak demikian, kamu pun menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ia tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Sarma, Ibu Rima, dan Ibu Rika. Renungan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Joseph Paulzang, dengan tema kabur dari Tuhan. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita selalu menanti-nantikan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, saudara ya. Masalahnya capek ya, saudara ya. Oh, lagi pencobaan datang, capek, saudara. Makanya jangan masuk-masuk pencobaan, saudara ya. Tadi katakannya pencobaan itu kenapa sih ada pencobaan? Kita kepengin, nggak bisa menguasai keinginan kita. Lalu masuklah kita, ya. Keinginan itu dibuahi, matang jadi dosa, dosa jadi maut akhirnya. Sudah, nggak bisa balik lagi. Ya. Dan saya kira setiap kita melewati masa-masa itu, ketika kita, saudara ingat ya, tadinya hidupmu baik-baik saja, tiba-tiba hidupmu bermasalah. Ada apa? Mengapa ujuk-ujuk hidupmu bermasalah? Nggak mungkin nggak ada apa-apa, saudara. Nggak apa-apa, ada sesuatu. Kalau kamu sakit-sakitan, ya mungkin kamu nggak bisa nahan nafsu makanmu, saudara. Nafsu makanmu yang bikin kamu sakit. Dosa kepada tubuhmu, ya kan? Sakit-sakitan. Ingat waktu Anda sehat, waduh, apa saja dimakan. Kontrol makan, mau. Akhirnya sudah sakit. Ketika saudara sedang bangkrut, bolak-balik diingatkan, ya. Tapi saudara, kalau nafsunya besar ya, pengen sukses di usia muda, itu adalah ajaran bodoh, saudara. Jangan pernah ingin sukses di usia muda, saudara. Serius, saudara ya. Itulah yang membawa saya masuk di dalam berbagai macam pencobaan. Saya ingin usia 36 selesai. Bukannya benar, malah tambah hancur, saudara. Padahal saya mengawali karir saya di gereja dan di dunia sekuler, ya, dengan luar biasa sekali, saudara. Wah, berkat tiada henti. Tetapi justru di usia 36 tahun saya hancur-hancuran sampai saya usia 40 lebih, saudara ya. Ya, wah ngeri, sampai 44 tahun hancur-hancuran. Bukannya pensiun, habis, saudara. 36 tahun sampai umur 40 itu saya bisa-bisaan, saudara. Karena ingin berhasil di usia muda, terobsesi, saudara. Ya, padahal jalannya ada banyak. Tapi jalan itu jangan kau pikir saya mau ingin sukses di usia muda. Akhirnya lenyap semua, saudara. Apa yang kamu inginkan malah habis semua, berdarah-darah, keluargamu korban, anak istri korban, semua korban. Ya, karena obsesi dan ambisimu, saudara. Saya selalu nasihati anak saya, jangan pernah ingin kaya. Jangan ingin cepat-cepat kaya. Lakukan yang benar, lakukan yang tepat. Berkat itu nanti datang sendiri. Jadi jangan ingin kaya, saudara. Alkitab berkata, jangan ingin kaya. Jangan. Tapi lakukan yang benar. Nanti, ya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Segala kelimpahan. Kalau filsafat Jawa juga berkata, hidup Anda sudah ditakar. Ya, saudara katanya ya. Ya, saya bilang, kamu perbesar takaranmu. Dengan apa, saudara? Diakonia. Kalau yang sedikit saja kamu bisa memberkati, firman Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil, kamu dikasih perkara yang besar. Ya, makanya belajar, saudara. Bagaimana kita kontrol hawa nafsu.
Jangan ikuti hawa nafsu. Kenapa? Firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, ya, kalau kamu ikut pimpinan Roh Kudus, maka kamu tidak akan dipimpin oleh hawa nafsumu. Kamu tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Jangan fokus dengan hawa nafsu, fokuslah dengan pimpin Roh Kudusnya. Sebab ketika kamu mengikuti hawa nafsumu, Kejadian 4 ayat 7 mengatakan, maka kamu berdosa. Dosa mendatangkan maut. Itu Yakobus tadi satu lagi cerita Kain di dalam Kejadian 4 ayat 7. Keinginan dibuahi jadi dosa, dosa jadi maut, saudara. Semua dari mana? Dari Anda tidak bisa mengendalikan keinginan. Ya, sepele sekali, saudara, asal usulnya. Masalahnya yang sepele itu kan kita dikit aja lah. Benar nggak? Coba kapan ingat-ingat saudara hidupnya lagi beres, tiba-tiba hidupmu berantakan. Wah, saya ingat sekali ketika hidup kami tenang sekeluarga, saudara. Tiba-tiba hidup kami berantakan. Waduh, 4 tahun itu kayak neraka. 4 tahun itu berasa 1 abad, saudara ya. Aduh, sampai rasanya enggak mungkin keluar, enggak mungkin selesai. Tapi hari ini kami bersuka cita. Anak-anak kami sehat, tertawa. Ya, anak saya baru pulang dari kos-kosan, seminggu sekali pulang, saudara ya. Dikangenin. Enak ya, saudara ya. Punya keluarga yang seperti itu ya. Tenang, rustek, kalem. Semuanya, nggak ada orang teriak-teriak. Ya, saya teriak-teriak, karena kita manggil anak di atas, ya, pasti manggilnya teriak. Cuman kita nggak teriak-teriak yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan, nggak ada begitu, saudara. Kita ngalamin Tuhan. Kenapa kita dulu salah, di mana salahnya? Saya pikir-pikirkan lagi, semua tak renungkan. Karena saya ingin berhasil, ingin kaya di usia muda, saudara. Salah, saudara. Anak-anak muda jangan pernah ingin kaya, nikmati prosesnya. Dengan benar, ya, carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu Yesus sebagai rajanya, bukan kita, Yesus yang jadi rajanya. Dan kebenarannya, yaitu di kayu sune, apa? Sadek, sedekah. Jangan takut, saudara, berkat itu datang padamu. Dan tetap rendah hati, karena orang yang rendah hati memiliki bumi. Ya, serius, saudara. Kalau ditanya jujur sama rendah hati lebih penting mana? Dua-duanya penting. Tetapi jujur saja tidak membuat kamu sukses. Ya, jujur saja membuat kamu jadi naif, saudara. Kamu harus rendah hati. Ya, karena orang yang rendah hati memiliki jasmani. Ya, memiliki kekayaan jasmani, saudara. Harus rendah hati. Nah, Anda yang masih terpuruk, nggak beres-beres hidupmu, jangan-jangan kamu masih ada keangkuhan dalam hidupmu, saudara. Ya, coba siapa di sini yang masih terpuruk? Jujur, mungkin kamu masih sombong, saudara. Ya, saya berkali-kali sudah dikasih kesempatan, coba bayangin tuh, saya pernah cerita ya, lawang meja bos saya, komisarisnya, ownernya kan rame-rame. Tak balik, saudara, saya ngamuk. Goblok, saudara. Cuma tinggal rendah hati, perusahaan-perusahaanmu, karepmu kan. Kita yang penting lakukan sudah bagian, dia nggak suka, dia masih mencela, masih apa, bodoh amat kan harusnya kan. Terus saya tak pikir-pikir, gila ya, teman saya yang gantiin saya dapat bonusnya, saudara ya. Omset kita itu ngeri, saudara ya. Omset kita itu ngeri sekali, sampai kita mengalahkan market leader, saudara. Dari nol sampai itu perusahaan 5 tahun ya, produk baru nggak berhasil, begitu saya pegang, ya langsung cepat sekali, saya bikin program marketing yang aneh-aneh, saudara, yang tidak pernah ada di Indonesia. Itu saya lakukan. Jadi, saudara, ya terakhir, bos ini kan pengennya ngemop ceritanya. Ini bosnya juga bos edan juga, saudara ya. Dia nggak tahu yang dimop orang edan juga ya. Sok ngemop, sok neken supaya saya itu dikendalikan. Orang wah, waktu itu saya lagi sepaneng ya, karena capek, saudara ya, pulang jam 2 pagi, jam 4 pagi saya udah berangkat, pulang jam 12, jam 4, tiap hari gitu, gimana nggak sepaneng otaknya, saudara. Kurang tidur, nyetir sehari 3 jam, berangkat 3 jam, sepaneng, saudara ya. Dia salah ngomong sama saya, ngomong yang nggak enak, saya ngamuk, saudara ya. Saya bilang, kamu dulu siapa? Kamu dulu tuh bukan apa-apa, perusahaanmu itu. Saya pegang baru jadi begini, sombongnya keluar, saudara. Siapa yang begitu, saudara? Bodoh, saudara. Sepinter apapun kamu, sejujur apapun kamu,
Goblok, saudara. Rendah hati itu penting, saudara ya. Masalahnya, kemudian kita langgar semua hukum-hukum Tuhan itu. Kita nggak rendah hati, kita nggak jujur, kita berzina, hidup dalam kenajisan, kita hidup di dalam keangkuhan hidup, kita hidup di dalam hawa nafsu kita. Lalu kita masuk dalam pencobaan. Kita masuk dalam pencobaan, Anda kan hebat kan? Anda orang hebat, masa begini saya kalah, Anda fight terus, saudara. Tutup di sini, Anda hantam sana, tutup sana, hantam sini. Segala macam ada cara semua Anda lakukan. Nggak berhasil. Capek, saudara. Akhirnya saudara lari dari Tuhan. Anda berhenti berdoa. Karena selama ini Anda berdoa, tapi terburu-buru Anda berdoa, Tuhan tolong, tetapi Anda tidak mengharapkan pertolongan Tuhan. Anda bersuruh Tuhan, tolong. Anda datang, backingan. Saya kan begitu juga, kan? Ayo jujur. Tuhan tolong. Ya, akhirnya semua backingan udah nggak mempan, hutang banyak. Tuhan tolong, besok aduh pilih belum ada beras. Caranya gimana, saudara? Apakah Anda datang sama Tuhan? Enggak, Anda lari. Padahal Tuhan bilang kamu diam, rendah hati, kamu duduk diam, rendah hati. Tapi kamu enggak mau pakai caramu sendiri. Kamu lari dari Tuhan. Tuhan kasih kamu hidup dalam keadaan rendah. Supaya kamu duduk tenang. Tuhan, aku salah, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Diam. Enggak ini, ya. Broadcast, minta sana, minta sini, utang sana, utang sini. Ditegur ngamuk, saudara. Ditegur ngamuk. Dengar firman Tuhan, ngomongnya nyindir. Emang bukan nyindir lagi, memang ampun, saudara. Karena saya sudah melewati masa itu. Saya ngomong, itu saya alami. Dan saya kasih tahu Anda, nggak bisa, nggak jalan. Nggak bisa, saudara. Sampai saya duduk, diem, pasrah, puasa. Puasa bukan karena niat mau puasa, tapi puasa karena nggak ada uang. Kalau saya makan, anak saya nggak makan. Ngalah anak saya biar makan, saya makan sehari sekali saja. Sisanya anak-anak. Karena saya nggak mau utang, nggak mau minta. Nggak mau utang, nggak mau minta. Istri saya bilang, ya udah mati. Persis kayak Sadra Mesa Abednego. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Saya teriak begitu sama istri saya. Ya sudah mati. Anak jawab begitu. Itu benar, saudara ya. Itu jawaban yang sangat sakit hati, sangat pahit, tetapi itu benar, saudara. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Ya udah mati aja. Berarti kan Tuhan nggak ada, saudara. Simpel kan? Kamu mau melakukan firman Tuhan, ya, jangan hutang, jangan meminta-minta. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Ya mati saja, ya sudah. Berarti Tuhan nggak ada, lalu buat apa kita hidup, saudara? Anda harus buktikan. Anda katanya percaya Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan, pegang erat-erat sama Tuhan. Jadi kita mau lari, kita mau pakai cara kita pergi ke Mesir, minta pertolongan. Akhirnya apa? Tuhan pasang jerat di atasnya, dilempar jari. Jatuh lagi, saudara. Karena memang tujuannya Tuhan supaya kamu datang kepadanya, bukan datang kepada orang, ada om, tante, bukan datang kepada kenalanmu, kepada grup WhatsApp minta-minta. Tuhan nggak mau, saudara. Makanya kamu nggak bebas-bebas dari kemiskinan. Tuhan mau kamu sekarang berseru sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau memang Yesus, kalau engkau memang Tuhan, tolong aku. Saudara harusnya begitu doanya. Tunggu. Kalau mati gimana? Ya udah mati. Ya. Dan, wah itu saya ngalami ya. Anak bilang, ya udah mati. Oh, ngomong begini, ini bukan metafora. Literal, Anda ngomong begitu istri saya ya. Sudah, enggak mau, udah, sudah. Kalau Tuhan nggak tahu gimana? Kita jadi dulu berdoa, ya sudah mati. Saya diam, saudara. Benar juga ya. Kan saya sering khotbahin di sekolah minggu Sadra Mesa Abednego. Kalau Tuhan tidak tolong, saya tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Sama seperti Hosea. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Udah saya ke Mesir saja. Ya udah saya lari ke Asyur. Ya udah saya lari ke minta pertolongan bangsa-bangsa lain. Tuhan kasih jaring di atas. Baru kita lagi terbang dilempar jaring di atas. Jatuh lagi, saudara. Tambah nggak bisa gerak sampai Anda nggak bisa gerak. Kalau Anda sudah lahir baru, Anda nggak bisa gerak, Anda disuruh sama Tuhan, Tuhan tolong. Masalahnya Anda belum lahir baru. Supaya Anda mencari Tuhan, tapi enggak.
akhirnya saudara hidup nggak bangkit-bangkit. Secara ekonomi keluargamu hancur, akhirnya benar-benar hancur, karena kamu tidak mencari pertolongan Tuhan, kamu berseru sama Tuhan, tapi hatimu tidak percaya. Berdoa, sudah Pak, berdoa. Makanya saudara ya, saya sering Bapak bilang puasa. Kenapa saya bilang puasa? Kamu harus coba, saudara. Sampai seberapa jauh, seberapa menyerahnya kamu. Puasa, saudara. Lakoni, saudara. Jangan dari lakoni, percaya saya. Anda puasa, lolos. Ya, puasa yang panjang sekalian. Minta Tuhan tolong. Ya, minta hikmat. Tuhan, aku bagaimana meresponinya supaya jangan dipecundangin, Tuhan. Minta responnya yang benar, saudara. Saya kan bingung, saudara. Saya ini preman, saya ini jagoan, masa saya dipecundangin orang. Saya suka salah tingkah ya, suka salah tingkah. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya meresponi, supaya jangan salah tingkah, Tuhan, supaya jangan kagok. Repot kan? Minta hikmat, bagaimana meresponi ketika itu datang, yang tidak enak itu. Responnya gimana, Tuhan? Tolong kasih hikmat. Aku pengen taat, aku pengen benar, Tuhan. Bukan melawan lagi, bukan mencari pertolongan, bukan cari backingan, tapi cari Tuhan. Tuhan, tolong supaya aku responnya benar ketika masalah ini datang. Diberi hikmat, supaya jangan salah ulang, terus capek Tuhan saya, Tuhan. Diberi hikmat bagaimana meresponinya, satu demi satu, akhirnya kayak mainan, saudara ya. Bagaimana cara kita mainan congklak, bagaimana mainan jangka, kayak mainan, sudah mainan karet, diberi saya tahu triknya mengatasi masalah, bagaimana meresponi ketika dihina, ketika difitnah, ketika dicaci maki, jawabnya, ya ketika dituduh, ketika dikasih tahu cara jawabnya. Dan bagaimana sikap hati kita membuang framing itu. Makanya saya bilang framing ya. Jangan mau di-framing oleh alam ini, jangan mau di-framing oleh orang lain, jangan mau di-framing oleh keadaan. Datang sama Tuhan, minta respon yang benar, saudara ya. Jangan lari, datang sama Tuhan. Jangan lari, saudara. Jangan cari sana, cawe-cawe sana. Doa. Kalau Tuhan nggak tolong, ya mati. Ketika kamu punya sifat seperti itu, Tuhan justru tolong, saudara. Jangan kayak orang Islam, insya Allah kalau Tuhan mengendaki, ya kan? Tetapi, ya kalau insya Allah Paul ditangkap, tapi nggak ditangkap-tangkap, lalu ada caranya membabi buta. Insya Allah KC ditangkap, insya Allah Yusuf, insya Allah kedatuan, tapi kamu sendiri yang melakukannya, bukan Tuhan yang mau insya Allah diazab. Nah, itulah kemunafikan agama, saudara. Kamu mulutmu bilang berdoa, tetapi hatimu tidak menyerahkan. Ya. Nah, mulutmu berdoa tetapi hatimu tidak menyerahkan. Kamu berbuat paksa dengan segala macam cara, yang menghalalkan segala macam cara, yang menyakiti orang lain. Kalau kita sudah serahkan, kita tetap bekerja di dalam kebenaran. Selebihnya itu Tuhan yang atur. Tetap kerja, ya. Tetapi kita tahu yang boleh, mana yang nggak boleh. Kita ngerti, saudara. Jangan utang-utang, jangan minta-minta. Kerja yang benar, sedapatnya berkat, sebisa mungkin kerja. Makanya jangan biarkan tanganmu nganggur. Ya, makanya saya bilang ya, saya nggak ngerti kalian nambah bantuan para ya orang-orang pada minta donasi, ya pada orang minta donasi ke saya, lalu nggak dikasih mutung, ngamuk saya. Gitu. Saya bilang sama ini ya, sama orang-orang ini yang minta, saya itu tidak minta-minta. Saya nggak pernah kasih rekening saya di YouTube. Saya hidup dari berkat Tuhan. Tangan saya nggak pernah berhenti bekerja. Ya, apalagi saya masuk Eropa, ya mau minta tolong siapa saya nggak mau. Saya lakukan semuanya, saya tidak mau minta uang, saya bekerja. Saya tinggal di Jerman waktu itu, saya kerja, saudara ya, di resort itu nggak dibayar, tapi saya boleh makan di situ gratis, saya boleh tinggal di situ gratis, bahkan saya dikasih satu tempat, saudara ya, tempat yang privat, enak sekali. Kerja, saudara ya, yang tidak pernah saya lakukan. Sampai hari ini saya bekerja. Waktu saya masuk Belanda nggak boleh kerja, saya tetap volunteer. Sehingga ketika orang-orang pada nggak bisa, belum keluar paspornya, saya sudah keluar. Karena namanya ONA ya, saudara ya. ONA itu adalah kerja frivilly, kerja sukarela. Saya sudah kerja sukarela 3 tahun, saudara. Ya, di sebuah panti
anak-anak yang punya disabilitas. Karena tangannya terus bekerja, saudara. Saya tidak mau diam. Nggak dibayar, nggak apa-apa. Memang nggak boleh terima uang, nggak usah dibayar. Nggak apa-apa, saya kerja. Ya, akhirnya lama-lama tangan saya bisa megang bor, megang palu, megang apa, pelan-pelan gitu ya. Ya, kemarin saya bikin teras pun bikin sendiri, saudara. Saya sendiri bingung juga kenapa saya bisa ya. Biasanya saya nggak pernah bikin beginian. Karena kerja terus, kebiasaan kerja. Ya, jangan biarkan kamu tidur-tiduran, nggak ada kerjaan di rumah. Apalagi sampai bertahun-tahun. Ya, bantu, layani. Ya, nggak digaji, nggak apa-apa. Bantu melayani. Dari situ kamu ketemu orang. Dari situ kamu, ya, jangan tersinggung. Nah, mendingan pray, Pak, mendingan nganggur, Pak. Coba, saya kalau di Indonesia ya, saya sering dengar ya, teman-teman saya, wah, mendingan nganggur, saya mendingan tidur. Kerja gajinya segini, uninya cuma sekian. Dari saya pernah kerja jadi supir. Ya, saya pernah kerja jadi supir di Indonesia waktu saya masih kuliah. Saya punya teman-teman sama-sama supir gitu ya, di perusahaan itu. Orang ini bilang, wah, mendingan nganggur, tidur, gaji sekian. Kasih uang sakunya sekian, nggak mau. Dalam hati saya, goblok kamu. Saya kuliah loh, pada waktu saya masih kuliah. Ya, kamu tidur saja, saya kerja. Sebab kalau kita sedang bekerja, bos lihat, saudara. Ya, lama-lama ada promosi. Kalau kamu tidur, siapa yang mau lihat? Tahunya kan kamu malas, saudara. Ya kan, itu bukan akhir dari segalanya, gaji kecil. Terus rajin. Ya, karena itu melatih disiplin hidupmu. Terus masih, ya, sama ya, selama di Belanda kita tidak boleh kerja, anak saya sampai stres ya. Saya tahu si Wasri mulai stres. Yuk, jadi loper koran dia, saudara ya. Jadi loper koran. Wah, kecil sekali gaji, cuma kasih berapa itu ya. 1 hari 10 euro. 1 hari, saudara. Jadi loper koran. Karena memang nggak boleh kerja. Cuma kalau loper koran itu kan kerjaan ini ya, suka ini dia. Tapi dia kerjain, saudara. Sampai sepedanya rusak segala macam. Dia bilang, enggak apa-apa, En. Kalau kamu diem aja, kamu stres. Karena kebiasaan kerja, stabil. Waktu dia kerja beneran, sekarang kerja beneran. Dia nggak kaget, saudara. Seperti saya, biasa kerja. Ya, nganggur kerja. Sehingga ketika kita sekarang ini sudah sibuk sekali, nggak kaget. Kalau nganggur, kaget. Bisa stres, saudara ya. Makanya banyak orang nggak tahan. Nah, orang yang biasa nganggur, lalu tiba-tiba kerja, satu, dia kaget karakternya ketika ketemu atasan yang aneh, atasan yang nyentrik. Dia nggak tahan, dia jawab, ngomongnya nggak benar. Dia lupa, ya kan, dia sedang bekerja. Atau kaget, aduh capek, aduh sakit ini, aduh encokku kambuh, aduh kram, aduh ini, karena Anda nggak bisa kerja. Tapi kalau Anda terus kerja, tanganmu kerja, kakimu bekerja, keringetan terus, saudara. Nanti suatu ketika ada kerja beneran, nggak pakai sakit. Jalan terus, saudara. Makanya saya bilang sama Waisy, jangan berhenti, jangan diam aja di rumah. Yuk kita bantuin ngebon. Ya, wah pertama pada sakit lama-lama ya enak, saudara ya. Kita nggak pernah selama di Eropa ini nggak kerja, saudara, walaupun freiwilliger. Kita lakukan, nggak digaji, kita lakukan. Karena kita harus selalu senantiasa siap sedia, saudara. Ya, jadi kita nggak perlu cawe sana cawe sini. Ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam penderitaan, kita dalam menuai apa yang kita tabur, kita harus tetap bekerja, saudara. Jangan malas-malas, ya sudah, waktunya Tuhan nggak akan. Justru Tuhan mau kita tetap bekerja sambil menunggu. Karena bekerja itu adalah sebuah ibadah. Karena bekerja itu adalah sebuah penantian, pengharapan. Kita sambil bekerja, ketika tangan kita bekerja, Tuhan memberkati, saudara. Dan dalam bekerja itu kita meditasi. Siapa yang bekerja bisa meditasi? Karena itu bukan pekerjaanmu, itu pekerjaan yang lain. Ya, berkebun, buat saya itu meditasi. Saya berkebun, kemarin saya bikin teras dalam kesendirian ya. Karena kan saya kerja sendirian, Waisy kan yang bangun sama Waisy. Seminggu pertama, minggu kedua, Waisy sudah kerja. Saya sendirian ya, selama 3 minggu saya kerjain sendirian. Saya sambil ini ya meditasi. Itu sebuah meditasi, saudara ya. Ya, kalau Anda mengerti ya bahwa bekerja itu sebuah meditasi. Kemudian saya masuk dalam pekerjaan saya sesungguhnya, celing, saudara, fresh walaupun capek. Ya,
Makanya saudara, dalam pencobaan cari Tuhan, harus tenang, kalem, diamlah, tenanglah, supaya kamu dapat berdoa, tetap bekerja di dalam ketenangan, bukannya sondok sana, sondok sini, halalkan segala macam cara. Jangan, cari Tuhan sungguh-sungguh, serahkan pada Tuhan. Ora et labora, berdoa, bekerja, tapi dalam bekerjamu, kamu jangan menghalalkan segala cara, saudara. Serahkan sama Tuhan dalam pekerjaanmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.